Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Revialdi Handoko, NIM 12011842229, kelas TI 4203. Saya kali ini akan menjelaskan tentang jawaban UAS saya, Statistika Industri nomor 2. Ya, kali ini saya mendapat izin untuk menjelaskannya di Microsoft Excel karena saya sudah menanyakan kepada dosen saya, Pak Judi Al-Hilman terhormat. Beliau bilang kalau presentasi ini dibebaskan sekreatif mahasiswa. Jadi saya menjelaskan di Microsoft Excel ini. Soal nomor 2 saya akan bacakan soalnya. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak jika X bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Ya, ini data yang telah disajikan di soal. Terus di sini saya membuat data seperti ini tabelnya. Jadi sini diketahui X min X bar ya. X bar ini rata-rata dari X. Ini. Semua dirata-ratain. Terus ini Y min Y bar sama. Y bar itu rata-rata Y. Terus ini ada X min X bar kuadrat. Ada Y min Y bar kuadrat. Lalu ada X min X bar kali Y min Y bar. Lalu ada X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Di sini saya rata-ratakan X-nya dan Y-nya saja, terus saya totalin juga X-nya, Y-nya, terus total dari X min X bar kuadrat segini, total dari Y min Y bar kuadrat segini, lalu total berikutnya seperti ini. Yang A, buatlah scatter plot antara variabel X dan Y. Jadi ini scatter plot variabel X dan Y ya. Ini kalau di bikin garis, ini garis melintang seperti ini. Terus kita lanjut ke B. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Rumusnya ini, R sama dengan sigma X min X bar kali Y min Y bar. Jadi X min X bar kan ini kali Y min Y bar. Jadi kita pakai ini min 427,63 per akar dari sigma X min X bar kuadrat kali sigma Y min Y bar kuadrat. Yang hasilnya akan seperti ini. Ya. Dan didapat hasil korelasi sampel min 0,95. Yang mana koefisien korelasi sampel antara X dan Y negatif. Jadi indikasi bahwa X dan Y tidak ada korelasi. Karena negatif jadi tidak ada korelasi. Lalu kita ke bagian C. Hitunglah estimasi untuk intercept dan slope menggunakan metode least square. Jadi ini ada rumus intercept. Yang pertama, A sama dengan sigma Y per N min B atau slope kali sigma X per N. Jadi pertama-tama kita cari B dulu nih. Rumusnya seperti ini, sigma X min X bar kuadrat, sigma X min X bar saja dikali Y min Y bar per sigma X min X bar dikuadratin. Ini juga ada ya di tabel yang atas tadi. Slope sama dengan seperti ini. 0 min 0,6007. Lalu setelah B sudah dapat, kita bisa mencari A dengan B itu ada slope yang sudah kita cari tadi. Lalu N itu adalah jumlah kolom. Nih, diketahui jumlah kolom ada 2, hanya X dan Y. Jumlah N ini jumlah baris, tadi ada 8 kalau ke bawah. Lalu taraf nyata ada 0,5. Nah, setelah dapat slope sama intercept, kita cari nih SST, SSR, dan SSE. Dimana rumusnya itu ada yang namanya SYY, SXY, sama SXX. Nah, ini rumusnya. Jadi kita cari satu-satu ya. SXX itu rumusnya sigma
X kuadrat min sigma X dikuadratin per N. Seperti ini. X, S, Y juga sama, tapi Y, X-nya diganti Y, sama seperti XX, SXX rumusnya, didapat 286,88. Terus ada SXY, didapat min 427,63, yang rumusnya seperti ini. Setelah didapat nih 3 poin ini, kita bisa masukin nih ke rumus SST, dimana SST itu sama dengan SYY. SYY kan ini 286,88. SST juga sama 286,88. Nah, lalu SSR. SSR itu B atau slope dikali SXY. B-nya kan ini slope dikali SXY. Nah, dapat 256,88. Lalu ada SSE, dimana SYY dikurang SSR tadi. SYY dikurang SSR dapat. Setelah dapat ketiga poin ini lagi, kita bisa nyari MSE yang rumusnya SSE per N-2. Tuh. Didapat hasilnya 5 untuk MSE, lalu dicari S dan SB. Dimana rumus SB itu mesti mensubstitusikan S yang rumusnya akar SSE per N-2. S nya didapat dengan nilai 2,236 dan SB didapat nilai 0,084. Lalu kita ke yang bagian D. Apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Sebelumnya kita tulis dulu H0, H1, di mana H0 itu beta sama dengan 0, yakni tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan. Lalu H1 itu beta tidak sama dengan 0, di mana terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara signifikan. Kita masukin rumus statistika uji T. Di sini T hitung rumusnya seperti ini. T sama dengan B atau slope min beta 0 per SB, di mana SB itu S per akar SXX. Dengan rumus ini kita dapat nilai min 7,167. Seperti ini. Untuk T hitung. Setelah itu, pada taraf nyata, alfa dan V, daerah kritis dengan pengujian dua sisi untuk nilai T sama alfa per 2, N-2. Jadi alfa per 2 ini. Alfa per 2, alfa kan tadi 0,05 ya. Taraf nyatanya 5%, 0,5 per 2. Sama 0,025. Lalu V, N-2, yakni sama dengan 8-2. Hasilnya 6. Dapat nih dari kedua rumus di atas, dapat T alfa per 2, N-2 nya sama dengan 2,447. Ya ini udah dimasukin T nya jadi segini. Kesimpulannya, terima H0 karena T hitung sama dengan min 7,167 lebih kecil dari 2,447. Karena T hitungnya lebih kecil, jadi ini cukup bukti ya untuk menyatakan bahwa tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y secara signifikan. Jadi pengaruhnya tidak signifikan. Lalu untuk bagian E yang terakhir ini, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Rumusnya ini ya, proporsi variasi Y ada R kuadrat. R kuadrat nih diambil dari tadi 0,95. R kuadrat kita cari dulu. Nah ini dari 0,95 ini yang korelasi sampel itu kita kuadratkan. Min 0,95 dikuadratin jadi 0,90. Kita buat persentase jadi 90%. Yang artinya 90% proporsi
Keragaman nilai perubahan Y atau konsumsi bensin dapat dijelaskan oleh nilai perubahan Y atau bobot mobil melalui hubungan linear. Sisanya yaitu 10% dijelaskan oleh nilai lainnya. Jadi cukup sekian penjelasan nomor 4 UAS Statistika Industri saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.